Jadi kita semua pasti akan melewati neraka. Hikmah yang sangat besar, walaupun itu orang-orang beriman, mereka lewati neraka agar mereka lihat betapa dahsyatnya siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi nanti pada saat masuk ke dalam surga, kita akan menilai luar biasa surga itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Hadil Arwah, di surga, di istana seorang mukmin itu akan ada satu pintu, di mana pintu itu dia bisa melihat ke neraka setiap saat. Dia nikmatin surganya semua, tapi ada satu pintu kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Jadi dia bisa melihat siksaan-siksaan yang menimpa ada neraka. Maka dengan itu dia akan selalu mensyukuri bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Makanya umumnya perkataan ahli surga, di antaranya hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada ahli surga nanti, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka semuanya sepakat mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami harapkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam surga. Karena mereka lihat neraka itu, mereka lihat bagaimana perihnya, bagaimana siksanya, bagaimana teriakannya, ya, dan luar biasa gitu ya. Sampai dalam beberapa riwayat berhubungan dengan masalah neraka itu, ahli neraka itu nanti akan terus disiksa dan non-stop, disiksa sampai hangus, sampai belang-belang, sampai rusak tubuh mereka. Lalu kemudian Allah utuhkan lagi kembali, pengutuhan kembali, penciptaan kembali, rusak-rusaknya organ-organ tubuhnya itu juga sudah sangat menyakitkan. Kemudian disiksa lagi, begitu terus sampai tidak ada batasnya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya nanti mereka akan memanggil para malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, sambil mereka mengatakan, tolong mintalah kepada Allah agar datang dan menghisap kami, meringankan beban kami. Maka malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun, enggak dijawab, dibiarkan saja gitu ya. Sampai setelah itu pun pas tiba masa dijawab yang Allah izinkan, para malaikat dengan sangat keras dan tegas maka mengatakan tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi dengan kalian. Udah, kalian akan tetap kekal di sini di neraka. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka dan Allah Azza wa Jalla tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa abad, berapa miliar tahun kita tidak tahu. Tapi Allah tidak jawab, mereka terus disiksa sampai setelah sekian seumur dunia Allah baru menjawab, ya. Tinggallah kalian dalam neraka dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian bicara denganku. Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi bagi ahli neraka tidak berlaku ini. Kenapa selama di dunia diberikan kesempatan untuk taubat tidak mau, diberikan ajaran untuk amal saleh tidak mau, gitu kan? Jadi orang-orang baik tidak mau maka dihukum. Maka di saat itu mereka pun menangis kata Nabi SAW karena sudah putus asa sampai di tempat keluarnya air mata, keluar darah. Dan sungguh air mata mereka akan tergenang di neraka itu. Kalau seandainya kapal-kapal besar ingin dinaungkan di atasnya maka akan bisa jalan di atas air mata mereka. Jadi luar biasa dahsyatnya. Jadi nggak boleh teman-teman nganggap remeh, orang muslim kan nanti masuk neraka juga akan keluar nanti masuk surga. Iya, tetapi betapa dahsyatnya siksaan dulu yang dia rasakan baru dia bisa keluar.